Ustaz. Terima kasih untuk kawan-kawan yang hadir dalam diskusi dua buku ya, buku saya Soekarno Komunis dan Fasis Orba, juga buku dari sejarawan sejarah saya ya, Bapak Sartono Kartodido tentang pemerintahan Bekasi 1888. Saya merasa kelewat tentang buku ini disediakan dengan bukunya Bapak Sartono ini. Saya turunkan di sini sebentar. Yang satu Profesor Doktor, sejarawan yang sangat dihormati dan membuka satu perspektif baru dalam sejarah Indonesia yang penting. Sementara buku saya hanya seorang S1 dan ini juga ditulis dalam kurun waktu hampir 25 tahun sejak saya jadi mahasiswa sampai sekarang, yang terbaru tahun lalu ya, tentang Soekarno, komunis dan Soekarno, PKI dan militer. Jadi antara saya dengan Sartono tentu seperti bumi dan langit. Salam hormat Pak Sartono. Ya, buku ini sebetulnya bisa dikatakan sebagai perjalanan pemikiran saya selama 25 tahun sebagai aktivis yang hobi menulis. Ya. Kebetulan saya sudah sejarah UI tahun 93, tapi saya bukan mahasiswa yang baik. Dan saya di mana-mana bilang bahwa saya bukan sejarawan. Saya hanya orang yang suka menulis tentang masa lalu, dan itu pun juga lama sekali saya menulis sejarah. Ya. Saya lebih banyak menulis tentang politik kontemporer, gerakan rakyat, gerakan alternatif ya, di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Jadi jadi buku ini sebenarnya kalau saya baca berapa tulisan ya? Oh, ada Bung Don Tommy Bodan. John. Ini masa nunggu kau nyanyi sebetulnya, bukan nunggu aku ngomong, John. Ya, buku ini saya tulis sejak tahun 1991 sampai tahun 2014. Tentu banyak hal berubah ya. Dalam pemikiran saya juga bahan-bahan sejarah penulisan tentang Indonesia. Ya, tapi ada beberapa hal mungkin sama dari apa yang saya tulis. Satu, buku ini mungkin menggambarkan tentang banyak peristiwa pemberontakan, ya, intinya perlawanan rakyat. Ya, baik itu perspektif kelas maupun perspektif regional. Ya, di sini ada pemberontakan petani Banten, ada RMS saya tulis, ada juga tentang Serikat Rakyat dan PKI tahun 20-an. Ya. Yang lain mengenai hubungan Soekarno Partai Komunis, terus ada dua tulisan tentang bagaimana hubungan tentang Partai Komunis Indonesia. Yang terakhir tentang bagaimana Orde Baru menghancurkan PKI. Ya. Jadi hampir semua berhubungan dengan perlawanan dan juga beririsan dengan yang namanya komunisme di Indonesia. Karena itu bukunya dikasih Soekarno, Komunis dan Fasis Orba, karena ditutup dengan tulisan tentang Fasis Orba yang menghancurkan Soekarno dan menghancurkan komunis. Jadi isi buku itu ditutup dengan kehancuran Soekarno dan kehancuran komunis ya. Nah, kalau isinya sendiri sebetulnya yang paling menarik berkait dengan judul tema kita tentang petani adalah tentang Soekarno itu sendiri. Saya sebetulnya tidak ahli dalam kisah khusus Soekarno dan petani, tapi saya pikir ada beberapa hal tentang Soekarno yang menjadi penting dalam hal berhubungan dengan gerakan kiri di Indonesia. Ya. Pertama tentang Marxisme itu sendiri. Jadi di buku ini saya tidak menjelaskan tentang apa itu Marxisme, tapi paling tidak di tulisan tentang Soekarno, komunis dan militer, saya singkap sedikit bahwa salah satu sumbangan terbesar dari Soekarno adalah menafsirkan sosialisme dengan konteks Indonesia. Jadi kalau kita turun ke tahun 20 ketika Marxisme sendiri lahir, kita dapat lihat bahwa Soekarno mencari satu ideologi untuk rakyat Indonesia agar supaya bisa melawan kolonialisme dan juga melawan kapitalisme. Dan ideologi itu dia temukan di petani kecil yang namanya Marhain, kira-kira begitu. Dan saya pikir apa yang akan pencarian ideologi Soekarno untuk gerakan rakyatnya itu mirip dengan Tan Malaka di tahun yang sama. Jadi Tan Malaka juga dalam sidang Komites Internasional tahun 20-an juga punya perspektif yang sama, bahwa perjuangan anti kolonial dan anti kapitalisme imperialisme di Indonesia itu sangat berhubungan dengan kaum tani dan kelompok Islam di negeri kolonial. Jadi Tan Malaka menyatakan bahwa perjuangan sosialisme atau melawan imperialisme di dunia ketiga tidak bisa
seperti yang dilakukan dalam negara-negara Eropa maju, di mana kelas buruh sudah maju, di mana borjuasi sudah makan. Saya pikir antara Soekarno dan Malaka punya kemiripan yang sama. Mereka melihat bahwa konteks sejarah masyarakat Indonesia yang agraris, yang masih terbelakang dalam hal kapitalisme, maka perlawanan untuk melawan kolonialisme atau pembebasan rakyat dari penindasan, ya, dan juga untuk mencapai sosialisme harus menghubungkan gerakan revolusioner yang maju dengan yang namanya kaum tani atau Islam itu sendiri. Kalau saya gabung dengan Malaka, tanpa kaum tani, saya pikir perjuangan pembebasan rakyat dan juga perjuangan menuju sosialisme Indonesia akan sulit dicapai. Nah, yang paling penting juga dari Marxisme dan juga Tan Malaka dalam konteks tahun 20-an, saya baca buku Ruth McPhee, orang sejarawan perempuan yang juga pujaan saya, yang menyatakan bahwa sumbangan terbesar dari orang-orang komunis di Indonesia adalah mengeluarkan Marxisme dari perspektif Eropa sentris, kata dia. Buku McPhee itu tahun 60-an keluar, atau 70-an kira-kira ya. Jadi dia melihat bahwa satu sumbangan terbesar dari gerakan kiri di Indonesia, gerakan komunis di Indonesia tahun 20-an, dan juga mungkin Soekarno kalau saya tambahkan adalah dia berhasil mengeluarkan yang namanya perjuangan kelas dari Eropa sentrisme atau Marxisme dari Eropa sentrisme, bahwa perjuangan menuju sosialisme di negara-negara yang kelas kapitalisme tidak makan atau kelas buruhnya bukan merupakan mayoritas dari masyarakat, diperlukan strategi baru. Saya pikir kaum kiri Indonesia tahun 20-an sudah lebih maju dulu itu. Karena itu Lenin dalam versi tentang colonial question, dia mengadopsi posisi Tan Malaka sebetulnya, ya, yang mengatakan bahwa perjuangan pembebasan negara kolonial, ya, harus berbasis pada kaum tani, tapi atau borjuis kecil, dia tanya itu borjuis kecil, tapi harus dipimpin oleh kaum revolusioner, ya. Jadi perjuangan kaum tani menjadi ideologis, menjadi revolusioner pada dua hal. Satu punya ideologi, ya. Kedua dipimpin oleh kaum revolusioner, kira-kira gitu. Kalau kaum tani dipimpin oleh KTI, jelas kan bukan revolusioner ya. Dipimpin Golkar, nggak bisa pasti, ya. Dipimpin Partai Revolusioner, PRD masih ada toh. Partai Revolusioner belum ada sekarang ini ya. Kalau dulu ada belum namanya PKI. Itu saya coba lagi ya. Kedua tentang pemerintahan petani di Banten. Ya, di buku saya ada dua hal saya singgung ya. Satu buku Michael Williams, seorang sejarawan juga, tentang pemerintahan petani Banten tahun 26 ya. Saya lihat lagi, saya belum dapat buku ya, belum lihat lagi banyak. Oke, sekarang apa pentingnya Karya Sartono ini? Ini terbit, saya pertama kali di buku ini tahun pertama membaca sejarah. Tahun 87 saya beli, ya. Dan ini sangat mempengaruhi saya dalam menulis sejarah, juga mempengaruhi saya dalam berpolitik, ya. Kenapa begitu? Satu, Karya Sartono ini menunjukkan satu hal, bahwa rakyat juga bisa membuat sejarah. Dan ini betul-betul antitesa dan sejarah dominan, ya. Yang selalu menempatkan elit, penguasa, orang-orang besar, ya, yang mengubah sejarah. Sartono membuktikan bahwa petani yang ada terbelakang, bodoh, rakyat biasa, sejak tahun 1800-an, sejak abad 19, ya, sudah membuat sejarahnya sendiri. Hanya saja memang dalam sejarah dominan, peran petani dalam perubahan, dalam perlawanan ini biasanya minor, ya, tidak mendapat tempat yang besar dalam proses sejarah. Kalau kita lihat buku sejarah di Indonesia, hampir semua buku sejarah mungkin 90%, ya, tentang tokoh-tokoh besar, ya. Kita masuk ke Gramedia atau Emas tentang tentara, birokrat, tokoh-tokoh politik di zaman dahulu. Tokoh-tokoh politiknya pun bukan yang revolusioner ya, tapi yang konservatif atau yang moderat. Yang revolusioner mungkin ada sedikit Haji Misbah, itu pun dilarang kejaksaan. Tentang tokoh-tokoh kiri buku Amir Syarifuddin, tapi pernah dilarang juga oleh Orde Baru. Yang paling banyak tentang Tan Malaka mungkin berdari tokoh buku ya. Tapi Tan Malaka partainya gagal memimpin perjuangan, itu problemnya. Tan Malaka pemikir yang baik, tapi tidak membawa organisasi perlawanan yang besar ya, dibandingkan dengan kawan-kawan dari PKI misalnya. Jadi itu dia memberikan satu pendekatan bahwa orang biasa petani adalah bisa membuat sejarah sendiri, dan itu yang mempengaruhi saya dalam
Kemudian dalam, ya kalau sejarah intelektual saya, Sartono inilah yang mempengaruhi saya untuk melihat bahwa rakyat, orang biasa, petani, buruh adalah kekuatan sejarah yang harus dicatat, ya. Apalagi kalau mereka melakukan perlawanan terhadap penindasan, maka kita anggap mereka lah sebagai motor perubahan sejarah yang sebetulnya membuat kuota produktif atau peradaban menjadi semakin maju. Cuma selalu sejarah mencatat bukan mereka lah, ya, sebagai motor perubahannya. Kedua, ada buku Michael William di sini juga tentang modal petani Banten, tapi khususnya tahun 26. Tahun 26 di sini juga saya tulis ada pemberontakan nasional pertama atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Jawa dan juga di Sumatera bulan Januari, ya, di Serungkang dan sekitarnya kira-kira. Nah, saya waktu itu jadi mahasiswa, jadi sok pinter kadang-kadang. Buku Michael William itu saya diminta oleh saya resensi di majalah Prisma dulu, ada majalah intelektual majalah Prisma, majalah yang sangat berpengaruh, ya, ya. Dalam dunia intelektual cukup bergengsi lah gitu. Ya, saya sebagai mahasiswa diminta untuk mereview buku itu. Nah, ada dua hal yang saya kritik dari buku Michael William tentang pemberontakan petani 26. Di buku ini,